Kalian pernah gak sih ngerasa suka sama seseorang tapi gak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa diem ngobrolin dia dari kejauhan sambil pura asik-asik kalian. Nah itu yang dirasain Sarwono dan STD sahabat. Djoko Darmono nuangin semua itu bukan cuma dalam satu puisi legendaris, sekarang juga dalam sebuah novel. Halo, selamat datang. Hari ini kita bahas Hujan Bulan Juni. Novel tipis, tapi percaya deh, isinya bikin berat. Belum masuk ke cerita nih, kita kenalan dulu sama penulisnya, yaitu Sapardi Djoko Darmono. Bukan orang sembarangan. Dia itu salah satu penyair terbesar Indonesia sepanjang masa. Novel ini terbit 2015, diterbitkan Gramedia. Tipis banget, cuma sekitar 120 halaman. Jadi kita ngikutin Sarwono, dosen antropologi di FISIP UI, pria Jawa, pendiam, dan ternyata juga seorang penyair. Dia lagi di Jogja buat urusan penelitian, dan dia ketemuan lagi sama Pinkan, salah satu tokoh di cerita ini, perempuan blasteran Jawa Minahasa, cerdas, mandiri, modern. Dan Sarwono ini letok-letok parah. Masalahnya ibu Sarwono yang Jawa banget ini mikir, anak Minahasa blasteran cocok gak ya sama keluarga kita? Pemuda Jepang Katsuko yang ikutan naksir Pinkan. Tapi ini bukan cinta segitiga yang dramatis, ini lebih ke eksplorasi batin. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Itu pengaruh banget ke siapa yang kita cintai. Dan begitu kita kulik lagi. Oke, sekarang kita masuk yang serius dikit. Pertama langsung kelihatan dari novel ini adalah bagaimana STD membangun narator. Dia pakai sudut pandang orang ketiga, tapi narator ini nggak netral. Dia condong ke Sarwono, ikut masuk ke kepalanya, ikut ngerasain laguannya yang disebut pre-indirect discourse. Atas antara suara narator dan suara tokoh jadi blur. Efeknya kalian ngerasa deket sama Sarwono, tapi tetap punya cara untuk menilai dia secara kritis. Yang kedua, soal konflik. Konflik utamanya bukan Sarwono versus Katsuo atau Sarwono versus ibunya. Konflik paling besar justru ada di dalam Sarwono sendiri, antara identitas Jawa yang dia warisi dan dunia modern yang dia hidupi. STD nulis ini bukan lewat konfrontasi dramatis, tapi lewat detail kecil. Cara ibu Sarwono mikirin asal-usul Pinkan, cara Sarwono memparin budaya sambil pura-pura objektif sebagai antropolog. Itu sinisme yang halus banget. Tiga, struktur narasinya gak linear dalam akten emosional. Secara kronologis maju, tapi STD sering menyalah cerita dengan monolog panjang dan malah dialog yang ditulis kayak naskah drama, ada P dan S-nya. Ini bukan gimmick, ini cara STD bilang bahwa hubungan Sarwono Pinkan itu performatif. Mereka berdua sadar sedang memainkan peran tertentu dalam hubungan itu, dan mereka kadang sadar bahwa mereka lagi merekam. Keempat, simbolisme hujannya sendiri. Novel ini hujan bukan sekedar latar suasana. Hujan muncul di momen-momen ketidakpastian. Ketika Sarwono nggak tahu harus ambil keputusan apa, ketika jarak antara dia dan Pinkan terasa paling jauh, dan bulan Juni itu spesifik. Ini adalah bulan peralihan antara musim kemarau dan musim hujan. Dan STD taruh cerita ini tepat di titik peralihan itu. Nggak ada resolusi, karena peralihan emang nggak punya titik akhir yang jelas. Terakhir, kalimat penutup novelnya satu kalimat panjang yang nanya, bagaimana mungkin seseorang mengurai benang yang sudah ditenunnya sendiri. Itu bukan estetika doang, itu pertanyaan epistemologis. Apakah kita sebenarnya bisa memahami perasaan kita sendiri, apalagi perasaan orang lain? STD nggak jawab, dan menurut saya justru yang paling jujur dari novel ini. Oke, biar aja saya kasih tahu juga ke kalian. Kalau kalian tipe yang suka novel penuh drama, twist, konflik, meledak-ledak, mungkin novel ini bakal terasa flat. Endingnya juga terbuka banget, ada resolusi yang jelas. Buat sebagian orang itu frustasi, dan ya saya paham, tapi di sisi lain justru ini keindahannya. STD percaya bacanya cukup cerdas untuk mengambil sendiri maknanya, dan buat saya itu adalah bentuk penghormatan kepada pembaca. Buat kalian yang suka sastra Indonesia, yang pengen baca sesuatu yang luar biasa, kali ini tepat. Saya hal yang susah tuh dimaafin, novel ini juga jadi teman yang buat kalian pengen kenalan sama STD itu sendiri. STD tapi belum pernah baca karyanya, itu pintu masuk yang sempurna. Ada beberapa bait puisi yang cukup sangat deep, yaitu tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Bulan Juni di Jawa itu kemarau, hujan jarang banget turun, tapi kalaupun turun cuma redik-redik dan cepat reda. Sarwono menulis hujan bulan Juni, dia tabah nahan rasa cintanya.
Bundanya ada tapi ditahan karena gengsi aja. Budaya Jawa nggak bisa ngomong langsung, disimpan karena takut ditolak mungkin. Dan ada juga baik dirahasiakannya rindunya kepada pohon berbunga itu. Pohon berbunga ya pastinya Pinkan lah. Sarwono rindu tapi cuma disimpan sendiri, nggak pernah bilang kepada Pinkan. Aku kangen kamu, buah. Siapa yang mungkin merasa gengsi Sarwono, nggak pernah ngungkapin secara langsung. Orang Manado kayak Pinkan lebih ekspresif. Dia nunggu Sarwono ngomong, tapi Sarwono cuma diem aja. Baik yang paling aku suka. Hapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Sarwono sering maju mundur, maju deketin Pinkan, dia ngerasa sungkan, dia ngerasa malu atau dengan latar belakangnya yang jauh itu. Dan dibiarkannya yang tak terucap atau diserap akar pohon bunga itu paling perih, paling perih. Semua kata cinta gak pernah diucapin Sarwono, tapi Pinkan rasain juga diserap akar. Pinkan tahu Sarwono cinta tanpa perlu dikasih tahu, tapi tahu aja nggak cukup, harus dibuktikan. Novel ini saya kasih rating 4 dari 5. Bukan rasa lama bagus atau gimana, tapi saat itu buat saya simpan sendiri untuk kacetan novel karya lain dari Sarwono itu. Dia punya karya sendiri untuk menyampaikan rindu tanpa drama, tanpa kebisingan, diam-diam tapi terasa. Mungkin itu cara terbaik untuk mencintai seseorang. Video ini bermanfaat buat kalian, tinggalin komentar. Pengen tahu novel apa lagi yang harus like, kalau kalian setuju SDG itu legend. Sampai ketemu lagi dan jangan lupa baca buku ini. Terima kasih.